Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, teman-teman ya? Sudah kedengar? Masuk Ustazah. Oke, baik. Alhamdulillahil rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan alamal bayan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Sebelumnya kita bicara tentang hakikat wanita, terus kemarin kewajiban, dan hari ini kita bicara tentang hak wanita dalam Islam. Nah, biasanya kita kalau misalnya ngomongin kewajiban pasti pasangannya dengan hak gitu. Tapi kenapa hak itu dibelakangkan? Ya karena hak itu akan didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin ketinggalan di sesi kewajiban wanita ya, bisa dilihat dulu reviewnya di YouTube. Nah, nanti kita bakal relate nih kenapa perempuan itu menerima hak ini ya, karena kewajibannya seperti ini gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan hak dan kewajiban gitu ya. Padahal sebenarnya yang didulukan itu adalah kewajiban dulu. Jadi kewajiban dan hak. Nah, itu benar tuh. Karena orang kalau mengedepankan hak, dia akan menuntut haknya, tapi dia melupakan kewajibannya. Makanya seharusnya adalah kewajiban dulu, baru hak. Gitu. Nah, teman-teman, ini cukup panjang ya, cukup banyak bahasannya. Jadi nanti kita coba pemantiknya aja. Kalau teman-teman mau diskusi, silakan. Oke, buat yang baru gabung, ini ada beberapa nama yang baru gabung. Bisa kalau pada saat materi mau ada yang ditanya, nggak apa-apa, di drop aja di kolom chat ya. Nanti kita insya Allah di sesi tanya jawab kita akan bahas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang hak wanita dalam Islam ya, karena bicara hak ini pasti nanti mungkin banyak pertanyaan ya tentang bagaimana seharusnya perempuan menerima haknya, apakah ini haknya perempuan atau bukan gitu, atau misalnya apakah ini hak khusus atau bukan gitu. Nah, kita akan bicara tentang hak wanita dalam Islam. Nah, kita bicara dulu tentang apa itu hak secara umum gitu ya. Jadi kalau di kita kan kenalnya gini, suka-suka gue dong mau ngapain gitu ya. Ini salah satu yang agak toksik nih, pernyataan agak-agak toksik ya. Suka-suka gue dong mau ngapain, itu kan hak gue gitu. Atau misalnya ketika ada orang ngerokok di tempat umum, terus ada yang negur, mas-mas jangan ngerokok di sini ya, ada anak kecil atau ada perempuan hamil gitu. Terus dia bilang, jangan larang-larang dong gitu. Ngerokok kan hak asasi manusia. Nah, padahal orang lain pun punya hak untuk tetap sehat gitu ya. Padahal orang lain pun punya hak untuk tetap terhindar dari penyakit gitu. Nah, jadi kalau kita bicara hak, hak itu yang mana sih? Nah, hak itu dalam bahasa dalam istilah agama ya adalah ketetapan dengan ketentuan syar'i. Nah, jadi itu dulu tuh. Hak adalah ketetapan. Jadi udah ditetapkan, udah ada standarnya. Ini adalah hak ya. Ini adalah haknya si ini, haknya perempuan misalnya, atau haknya laki-laki, atau haknya orang sehat, haknya orang menuntut ilmu. Nah, hak itu udah ditetapkan ya. Dari mana? Ya dari Quran, dari hadis. Hak adalah ketetapan dengan ketentuan syar'i. Jadi dia berdasarkan oleh ketentuan syariat. Oke, ketentuan syariat. Maka kalau tadi bicara hak asasi orang ngerokok gitu ya, kalau dari sudut pandang Islam itu tidak dibenarkan karena ngerokok itu adalah at-tahlukah apa ya? Kebinasaan. Jadi janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri kepada at-tahlukah. Tahluka itu apa? Tahluka itu kerusakan, kebinasaan, merusak diri sendiri ya. Misalnya kayak ngerokok, terus kemudian pakai obat-obatan terlarang, kemudian dengan sengaja menyakiti tubuh sendiri, ya itu ada tahlukah ya. Itu kita dilarang, diharamkan untuk melakukan menjerumuskan diri sendiri kepada tahlukah. Nah, jadi kalau rokok tadi itu nggak termasuk dalam hak. Kenapa? Karena yang sesuai dengan ketetapan syariat adalah kesehatan ya. Kita itu disuruh menjaga kesehatan. Buktinya apa? Rasul itu berolahraga ya. Kemudian dalam satu hadis dikatakan Allah lebih menyukai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang lemah itu gimana? Ya yang mungkin sering sakit ya. Sering sakitnya bukan karena ujian, kan ada orang sakit karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini sakitnya memang dicari sendiri. Misalnya udah tahu dia nggak bisa makan es, dia makan es. Udah tahu dia nggak bisa makan gorengan, dia makan gorengan. Nah, ini jenis-jenis penyakit yang dicari sendiri gitu ya. Jadi Allah lebih menyukai mukmin yang kuat. Jadi dalam hal ini kesehatan adalah berdasarkan ketentuan syariat. Karena kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Kalau kemarin kita di kewajiban muslimah terhadap dirinya sendiri ya, itu ada salah satunya adalah kewajiban untuk menjaga kesehatan ya. Nah,
dan ada kecenderungan untuk menerapkan. Jadi hak itu udahlah dia berdasarkan syariat, ya berdasarkan ketentuan syariat, dia juga bisa diterapkan atau lebih apa ya? Kalau bahasa itu applicable gitu ya. Sangat-sangat mungkin untuk diterapkan dan kita punya keinginan untuk menerapkan. Nah, itulah yang disebut dengan hak. Dan tujuan dari hak itu adalah agar setiap mukallaf, bukan mualaf ya, mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang dibebankan beban syariat, ya. Orang yang sudah wajib sholat, orang yang sudah wajib zakat, orang yang sudah wajib untuk haji. Nah, itu mukallaf, ya. Simpelnya adalah ketika kita balik ya, perempuan ditandai dengan menstruasi. Nah, sejak saat itu ya kita dibebankan beban syariat yaitu mukallaf. Makanya kita dari umur 7 tahun dari suruh sholat ya, dari suruh sholat. Kemudian 10 tahun kalau nggak salah dipukul. Kuncinya bukan pada pukulannya, kuncinya adalah mempersiapkan seorang anak menjadi mukallaf. Gitu ya. Jadi nanti begitu dia balik, kan usia 10 itu perempuan sudah ada 9, 10 sudah ada yang balik ya. Sudah ada yang menstruasi, mendapatkan menstruasi pertama. Jadi tujuannya bukan pemukulannya, ini jangan disalahpahami hadisnya ya. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah 7 sampai 10 tahun, berarti ada 3 tahun nih, waktu persiapan untuk membuat anak-anak itu dari anak-anak menjadi seorang mukallaf ya, mempersiapkan diri menjadi orang yang balik. Nah, jadi setiap mukallaf itu ya, ketika kita bicara hak, maka setiap mukallaf itu haknya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, dan sesuai juga dengan tujuan penciptaan makhluk, yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, ya, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi kalau misalnya jauh dari tujuan penciptaan itu ya berarti kita itu bukan hak yang boleh kita lakukan, gitu ya. Misalnya gimana? Hak saya dong untuk mabok-mabokan. Nah, gitu kan. Itu bukan hak, ya. Kenapa? Karena itu jauh menyimpang dari tujuan penciptaan makhluk. Tujuan penciptaan makhluk itu adalah iya karena abud, iya karena stain. Ya. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau juga kami minta tolong. Jadi kita ini hidup ini sebenarnya kuncinya dua aja. Iya karena abud, ibadah sama Allah, iya karena stain, minta tolong sama Allah. Oke. Kalau kita udah disayang sama Allah, udah hidup tuh nggak usah ada beban sama sekali karena udah disayang sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu teman-teman, bicara tentang hak secara umum. Nah, jadi sebenarnya Islam itu tidak membedakan antara hak laki-laki dengan hak perempuan, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip ketika kita mengurutkan hak, ya. Prinsip-prinsip ini penting. Jadi besok-besok kalau misalnya kita lagi melihat beberapa hal yang mungkin ini hak juga, tapi mana yang harus didulukan gitu. Maka ada 3 prinsip teman-teman. Yang pertama adalah hak jamaah diutamakan dibandingkan hak pribadi. Oke. Hak jamaah diutamakan dibandingkan hak pribadi. Jadi maksudnya gimana? Contohnya misalnya ya, ada seseorang yang memiliki bahan makanan untuk dijual. Jadi misalnya kita punya usaha lah ya, punya usaha jual makanan gitu, makanan apa. Nah, kemudian ternyata makanan kita punya ini ya, jualan makanan kita ini kita tahan alias disimpan. Misalnya mungkin yang agak bisa disimpan ya anggap aja beras gitu ya. Kita tahu bahwa wah ntar ini kayaknya bakal ada musim kemarau nih gitu kan. Kemudian beras itu kita simpan untuk nanti dijual lebih mahal ketika bukan musim panen ya, musim kemarau misalnya. Ketika bukan musim panen tiba, pasti orang-orang akan tetap butuh beras gitu. Pasti orang akan tetap beli. Tapi naikin aja nilainya karena orang pasti beli. Ini kayak kejadian masker pada saat awal Covid lah gitu ya. Yang tadinya harganya satu kotak masih berapa 30.000, tiba-tiba ada yang ratusan ribu. Ya orang tetap beli, kenapa? Karena butuh. Oke. Di situ ada pertukaran nilai. Nah, jadi ketika kita dalam posisi seperti itu gitu ya, misalnya tadi punya beras yang untuk dijual, tapi ditahan karena pengen mendapatkan keuntungan lebih. Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Itu kenapa di dalam Islam menimbun itu nggak boleh tuh, menimbun barang, terutama yang barang-barang dagang yang kayak gitu tadi tuh, yang menunggu waktu ya, wah nanti kalau lagi krisis pasti mahal nih. Nah, jangan. Jadi hak jamaah itu diutamakan dibandingkan hak pribadi ya. Kalau teman-teman tahu kisahnya As-Suffah ya, Majelis As-Suffah. Jadi As-Suffah itu dulu gini, di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi itu jangan bayangin Masjid Nabawi sekarang ya. Teman-teman coba cari di Google Masjid Nabawi perkembangannya mulai dari awal sampai akhir. Ya dulu Masjid Nabawi yang sekarang itu terbagi dua, ada namanya Masjid Nabawi lama, ada Masjid Nabawi baru. Nah,
Yang disebut Masjid Nabawi itu yang mana? Jadi kalau sholat itu usahakan dapatnya di depan. Ya kalau nanti ada yang umroh, dapat kesempatan umroh, jangan sholat di bagian luar. Bukan jangan sholat sih. Kalau mau mendapatkan berkah ya, berkah yang disebut dengan sholat di dalam Masjid Nabawi ya, itu yang disebut dengan daerah Masjid Nabawi itu adalah Nabawi lama. Jadi yang di daerah depan, ya, daerah depan. Bukan yang di teras. Bukan yang di daerah teras. Nah, jadi boleh sholat di situ boleh. Jangan sampai disangka nggak boleh sholat di situ ya. Boleh. Cuman kalau mau mendapatkan kemuliaan yang puluhan ribu kali lipat ya, kan kalau di Masjid Nabawi itu 10.000 kali lipat ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu kita sholatnya di bagian Masjid Nabawi yang Masjid Nabawi lama, jadi di bagian depan. Nah, dulu di situ tuh di pinggir-pinggirnya ada namanya asufa. Asufa itu apa? Asufa itu orang-orang susah, orang-orang yang apa namanya, pada saat itu ya kan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka kekurangan ya, harta nggak dibawa, harta ditinggal semua di Mekah. Akhirnya mereka berbagilah dengan orang-orang Madinah atau kaum Ansor. Nah, kaum Ansor itu suka naruhin barang-barang gitu, makanan-makanan yang dibutuhkan itu ditaruh di pinggir-pinggir teras Masjid Nabawi. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kemudian orang-orang yang datang ke sana itu awalnya hanya untuk mengambil jatah. Nah, misalnya oh ini ada kurma gitu ya, contoh aja nih, contoh ada kurma, oh ini ada kurma dikasih sama orang-orang Ansor ya, mereka ambil makan sekenanya gitu, karena pada awal-awal kan mereka punya harta, kelaparan gitu ya, kemudian juga ya serba kekurangan. Nah, kemudian lama-lama orang-orang itu saling berkumpul dan bukan hanya sekedar mengambil makanan, mereka mulai belajar. Nah, inilah cikal bakalnya madrasah. Jadi sebenarnya madrasah konsep sekolah ya, konsep sekolah ada guru, ada murid gitu ya. Majelis, ada majelis temu itu awalnya cikal bakalnya di Asufa gitu, yang sesuai dengan pendidikan Islam ya. Nah, sampai sekarang kalau teman-teman ada yang sudah umroh, lihat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dari dulu, dari awal masih Nabi Muhammad SAW mendidik orang-orang di sana ya, sampai hari ini tuh nggak pernah putus teman-teman. Majelisnya itu selalu ada, majelis ilmunya itu selalu ada. Setiap habis sholat ya, itu nanti ada tiangnya khusus. Bahkan nanti diumumkan, Asia ya, yang berbahasa atau misalnya yang berbahasa Inggris silakan ke tiang sekian gitu. Itu mereka udah tahu, dan itu diumumkan. Begitulah terus sampai hari ini. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan umum, kemaslahatan umum dibandingkan hak-hak pribadi ya. Kayak Asupah tadi itu kan orang-orang Ansor itu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya ya. Punya pisang misalnya satu sisir, harusnya cukup untuk keluarga kita aja, tapi kita bagi tuh ya, nggak apa-apa, kita mungkin kurang, dia pun yang penting jangan sampai kita kenyang, dia kekurangan. Gitulah yang terjadi antara Ansor dan Muhajirin pada saat itu ya, di Madinah itu awal-awal ketika baru hijrah. Masya Allah, itu kalau dibaca teman-teman mungkin akan melihat orang-orang Ansor itu adalah sampai hari ini orang-orang Ansor itu sudah sedikit sih jumlahnya, yang asli Ansor ya, asli Ansor benar-benar itu sudah sedikit jumlahnya, dan mereka memang agak sulit ditemukan ya, karena memang jumlahnya sudah tidak banyak yang asli Ansor, dan juga memang tidak yang suka mengekspos diri gitu, nggak, misalnya kayak hai gue orang Ansor nih gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi mereka kalau kita ketemu ya, mudah-mudahan ada dapat rezeki ketemu orang Ansor, Masya Allah itu baik banget. Baik banget. Kita betul-betul akan ketemu gambaran bagaimana Ansor yang dulu gitu. Mereka tidak menghilangkan budaya-budayanya. Nah, yang kedua terkait dengan urutan hak ya, kita mengutamakan fardu ain dibanding fardu kifayah. Contohnya apa? Contohnya gini, menafkahi keluarga itu wajib, oke? Fardu, wajib bagi seorang kepala keluarga. Nah, berjihad, menyumbangkan hartanya untuk jihad misalnya, atau terjun langsung ke medan perang, itu juga hukumnya fardu kalau buat laki-laki ya. Kalau misalnya dia dipanggil perang, dipanggil ayo kamu turun untuk berjihad gitu ya, maka dia harus turun. Ada begitu. Salah satunya yaitu karena budaya Arab sendiri, dan juga ketika Islam turun, kemudian jihad menjadi ruhnya Islam gitu ya. Kita jangan sensi, jangan negatif sama jihad. Nah, yang membuat jihad itu menjadi negatif adalah karena kita nggak tahu, kita tuh dikocok-kocok isi kepala kita tentang jihad itu seolah-olah jelek, negatif ya. Padahal aslinya asal kata apa, bukan asal kata, filosofinya bagus sekali gitu ya, jahada yujahidu jihad. Nah, jadi ketika misalnya harus menafkahi keluarga dengan harus berjihad ya, mana yang harus didulukan, yaitu adalah menafkahi keluarga, karena itu adalah fardu ain ya. Kalau misalnya fardu kifayah, tahu kan fardu kifayah teman-teman, kalau ada satu saja yang melakukan maka yang lain gugur gitu. Jadi
Kalau ada fardu ain dengan fardu kifayah, kita dulukan yang fardu ain. Nah, yang ketiga adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, ini termasuk nanti bulan Ramadan. Nah, teman-teman hati-hati ya, udah dikasih tahu dari sekarang nih. Misalnya contoh, kalian datang ke masjid, ya, datang ke masjid mau sholat tarawih. Ternyata orang-orang udah sholat, udah selesai sholat isya, kan biasanya kita isya dulu baru tarawih. Ternyata pada saat kita nyampe, orang-orang udah sholat tarawih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung ikut tarawih? Nah, ingat, yang namanya sholat itu, ya ibadah itu, dahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Jadi kalau kita nyampe dalam keadaan orang sudah sholat tarawih, ya kita mundur dulu, sholat isya, sholat wajib, baru kemudian ikut yang sholat tarawih, yang sunnah, gitu ya. Jadi sama kayak misalnya ditanya nanti, ketika habis lebaran biasanya ya, mana yang harus didahulukan, ganti puasa wajib dulu, qadha puasa, atau sunnahnya, misalnya puasa Syawal ya, puasa 6. Maka yang harus didahulukan adalah qadhanya dulu. Dahulukan dulu mengganti yang wajib dibandingkan yang sunnah ya. Kecuali misalnya puasa Syawalnya sisa 6 hari lagi gitu, tinggal 6 hari lagi di akhir Syawal. Kalau kita mau mengqadha dulu nggak cukup waktunya. Nah, ini bisa nih ya didahulukan dulu Syawalnya, baru nanti qadha untuk puasa yang ditinggalkan gitu. Nah, itu fikih itu begitu teman-teman. Kita harus paham konteksnya ya. Atau mendahulukan yang lebih wajib daripada yang wajib. Nah, lebih wajib daripada yang wajib. Bingung kan? Lebih wajib daripada yang wajib. Nah, nanti teman-teman mungkin akan ketemu lah kondisi-kondisi seperti ini ya. Yang penting dipahami dulu prinsip dalam mengurutkan hak ya, atau mana dulu yang harus dilakukan. Ya, oke, itu terkait dengan definisi hak ya. Nah, hak pria dan wanita apakah berbeda? Nah, sebenarnya Islam itu tidak membedakan antara syariat yang diterapkan atau diberlakukan kepada laki-laki maupun yang diberlakukan kepada perempuan. Ya, dua-duanya sama. Ketika seorang perempuan melakukan ibadah, maka dia akan dapat pahala. Laki-laki melakukan ibadah, dia dapat pahala. Ketika laki-laki melakukan dosa, dia akan dapat melakukan maksiat, dia akan mendapatkan dosa. Perempuan pun begitu, tidak dibedakan. Tapi karena laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda, punya peran yang berbeda, maka dia akan muncul perbedaan-perbedaan dari hak dasar. Hak dasar ya. Kenapa hak dasar ini bisa berbeda? Muncul perbedaan antara hak dasar karena pria dan wanita punya peran yang beda gitu. Jadi kalau sekarang ini kan kita tuh ya, dunia ini lagi terjebak dalam pemikiran-pemikiran sekuler yang memisahkan antara dunia dan akhirat gitu ya. Itu adalah akar, sekularisme itu adalah akar dari segala pemikiran yang nyeleweng di dunia ini gitu ya. Kalau guru-guru kami selalu menyebutnya gitu, sekularisme adalah akar dari penyelewengan akidah, akar dari penyelewengan atau penyimpangan pemikiran yang ada di dunia ini sekarang. Kalau kita mau bicara liberalisme kah, kita mau bicara tentang ateis kah, kita mau bicara macam-macam deh. Kita mau bicara segala macam aliran ya, misalnya orientalis bla bla bla, itu akarnya satu, sekularisme yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat ya. Intinya sederhananya gitu, sekuler itu. Walaupun turunannya sekuler masih banyak lagi. Nah, jadi Islam itu tidak membedakan itu. Tapi pada saat kita menjalankan peran ya, peran wanita dan peran pria, maka muncullah beberapa perbedaan. Yang pertama adalah kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi. Perempuan misalnya ya. Ini kan jadi penyakit nih ketika cewek bilang gini, suka-suka gue dong mau pulang malam atau enggak. Nah gitu ya. Itu kan kebebasan gue, hak asasi manusia. Lagi-lagi nih hak asasi manusia ya. Agak-agak toksik kalimat ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa suka-suka saya lah kalau misalnya saya mau pulang kayak jam 12 malam, kayak jam 1 malam kayak gitu. Memang kalau kita bicara keinginan ya suka-suka dia, betul ya, suka-suka dia. Tapi perempuan itu kan dilindungin ya. Agama itu melindungi perempuan. Makanya perempuan tidak boleh keluar sendirian tanpa mahram, apalagi dalam safar yang jauh gitu ya, harus ada mahram yang mendampingi. Nah, kemudian juga kenapa kebebasan pribadinya perempuan itu punya batasan-batasan, karena dalam rangka menjaga kehormatannya perempuan. Misalnya, kalau perempuan pulang malam ya, kita tahu malam itu banyak kejahatan. Buktinya apa? Loh, buktinya sampai turun surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Wa min syarri ghasikin, itu adalah dari kejahatan malam apabila dia telah gelap gulita ya. Jadi memang di malam hari itu cenderung yang muncul tuh kejahatan. Nah, makanya perempuan kemudian nggak bisa bilang suka-suka saya lah mau pulang malam atau enggak. Itu kan kebebasan pribadi. Oh tidak, karena perempuan itu justru dilindungi ya, dilindungi di mana
perempuan ini diberikan kelebihan dalam perasaannya, tapi kemudian tidak diberikan kelebihan dalam hal fisik, gitu ya. Dalam hal fisiknya. Nah, kelebihan fisik itu diberikan ke siapa? Ke laki-laki, gitu. Jadi kita ini punya peran, punya Allah itu menitipkan kompetensi yang beda-beda di dalam diri kita berkaitan dengan peran kita, gitu. Misalnya nih, contoh ya, perempuan itu bisa menahan rasa sakit pada saat melahirkan, oke? Tapi laki-laki nggak bisa. Kenapa dia nggak diberikan kemampuan menahan sakit sampai dengan berapa katanya 50 berapa desibel, aku nggak terlalu ini banget lah ya dengan ukurannya gitu. Intinya itu katanya sama kayak mematahkan puluhan tulang ya, puluhan tulang di saat bersamaan. Kenapa perempuan punya kemampuan itu dan laki-laki tidak? Karena laki-laki tidak punya peran melahirkan gitu. Makanya dia tidak dibekali kemampuan itu. Ini kayak pemancing, ya. Pemancing harusnya kan dibekali pancing, ya kan? Nah, tapi kalau penebang hutan dia dibekali kampak gitu. Kenapa pemancing nggak dibekali kampak? Karena nggak butuh, nggak perlu. Kenapa orang yang mengkampak itu atau penebang di hutan itu nggak dikasih pancing? Ya karena nggak butuh. Makanya kemudian beda nih gitu ya antara kebebasan pribadi tadi. Nah, jadi kita jangan pernah menganggap kenapa sih kita dibatas-batasin? Ya karena memang kita dimuliakan di dalam Islam sehingga kita diberikan penjagaan ya, pagar-pagar untuk menjaga kemuliaannya perempuan itu sendiri. Nah, yang kedua, hak rumah sebagai tempat privasi ya. Makanya kalau kita datang ke rumah orang yang kita tahu, oh ini ada istrinya ya, istrinya berhijab, istrinya berniqab, kita nggak boleh langsung masuk. Kenapa? Karena kita menjaga rumah dia sebagai sebuah tempat yang privasi gitu ya. Jadi di dalamnya dia mau istirahat, dia mau makan, dia mau tidur, dia mau melakukan kegiatan apapun yang halal ya. Maka itu adalah tempat privasi dia. Nah, yang ketiga adalah hak mengemukakan pendapat. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam Islam sama-sama boleh mengemukakan pendapat. Buktinya apa? Buktinya teman-teman, kalau teman-teman baca surah Al-Mujadilah, ya Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah sama ya. Al-Mujadilah itu artinya perempuan yang menggugat, Al-Mujadalah artinya gugatan. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman baca surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah itu kan menceritakan tentang seorang perempuan yang menemui Rasulullah SAW dan dia cerita bahwa dia diperlakukan zihar oleh suaminya. Ya. Zihar itu apa? Zihar itu adalah kondisi di mana seorang lelaki menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Jadi zihar itu dulu digunakan ketika seorang laki-laki dia udah nggak mau, udah nggak minat sama istrinya, udah nggak ada apa ya, udah nggak doyan lah gitu ya. Dia udah nggak doyan sama istrinya, udah nggak ada ketertarikan, tapi dia nggak berani mencerai, dia tidak berani mentalak. Maka kemudian dia melakukan zihar. Karena kalau zihar itu masih dalam pernikahan, ya zihar itu bukan talak. Zihar itu tidak membatalkan pernikahan. Artinya statusnya tetap menikah. Tetapi zihar itu membuat pasangan suami istri jadi tidak boleh sebagai seorang suami istri. Oke, artinya diharamkan. Kenapa? Karena ketika seorang laki menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, ya itu berarti fantasinya sudah main. Nah, dalam hal ini kalau dia melakukan hubungan suami istri, maka itu sama seperti dia sedang berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri dan itu pasti haram. Jelas ya, ibu kandung itu kan haram untuk digauli sebagaimana istri. Nah, makanya zihar itu jadi kayak nanggung gitu. Laki-lakinya nggak mau menceraikan ya atau tidak mau mentalak, tapi juga dia nggak mau juga untuk menggauli istrinya dengan baik. Dia udah nggak ada ketertarikan. Akhirnya terjadilah seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian di surah Al-Mujadilah itu dijelaskanlah tentang hukum zihar dan apa yang harus dilakukan kafarat menebus perbuatan zihar, gitu ya. Nah, jadi perempuan itu boleh mengemukakan pendapat, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Perempuan itu suaranya nggak boleh teriak-teriak gitu ya. Bicara dengan dia namanya memang kodratinya kan secara perempuan itu secara kodrat dia lembut, dia penuh kasih gitu. Jadi dia pada saat mengemukakan pendapat pun nggak boleh teriak-teriak gitu ya. Dia harus tetap seperti fitrahnya. Nah, yang keempat adalah hak menuntut ilmu. Nah, ini jadi kalau misalnya di Indonesia kan katanya gini nih, Kartini adalah tokoh
apa kesetaraan gender bisa dibilang gitulah ya, tokoh yang mengangkat derajat perempuan karena dulu perempuan di Indonesia dilarang sekolah, dilarang menuntut ilmu. Padahal di dalam Islam ya perempuan itu berhak menuntut ilmu, berhak teman-teman ya, berhak menuntut ilmu. Nggak ada ceritanya kan dia perempuan gak usah sekolah lah, namanya perempuan kan cuman ya kalau nggak urusannya kan tiga tuh, kalau nggak kasur sumur dapur gitu ya. Padahal perempuan tuh berhak menuntut ilmu ya. Maka dalam hal ini mau laki-laki maupun perempuan ya, dia sama-sama berhak dalam menuntut ilmu. Nah, tetapi wanita ketika dia menuntut ilmu, dia juga harus memperhatikan adab-adabnya sebagai seorang perempuan. Contohnya seperti apa? Jangan nih, kadang-kadang ya ada perempuan tuh dia datang ke kajian ustadz tuh ya, tapi nanti kegenitan. Kegenitan tuh gimana? Ya datang ke kajian ustadz kan bukan dengerin kajiannya ya, tapi ngeliatin ustadznya, iya ustadznya cakep banget, ustadznya ganteng banget. Ujuk-ujuk kalau ustadznya udah nikah, ustadz mau nggak punya istri kedua gitu. Ya jangan lah ya, kita harus jaga marwah kita sebagai seorang perempuan. Jadi hak menuntut ilmu ya, perempuan itu ketika dia menuntut ilmu dia tidak dilarang, tapi tetap menjaga hijabnya sebagai seorang perempuan, ya, menjaga marwahnya dan kemuliaannya sebagai seorang perempuan. Nah kemudian hak kepemilikan wanita gitu ya. Apakah wanita boleh memiliki harta benda ya, misalnya kayak dia punya bisnis sendiri, dia punya harta sendiri, dia punya aset gitu. Jawabannya adalah boleh. Oke, boleh. Nah, walaupun Islam kan tidak melarang kita untuk menjadi kaya ya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Contohnya siapa? Khadijah. Khadijah itu adalah pedagang yang sangat profesional gitu ya, bukan sekedar pedagang biasa, bukan sekedar jualan barang gitu doang, enggak, tapi benar-benar sampai ke tingkat manajer gitu ya, manajer sampai mungkin ke tingkat GM ya, general manager, karena banyak sekali yang diatur oleh Khadijah sampai kemudian punya 2/3 harta di Mekah itu ya, 2/3 harta yang berputar atau beredar di Mekah itu adalah miliknya Khadijah gitu, atau aset-aset dari bisnisnya Khadijah. Kebayang ya kaya rayanya kayak apa gitu. Nah, jadi kita nggak dilarang, kita tidak dilarang, um, dan kemudian juga perempuan itu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat, ya, sedekah, wakaf dari hartanya. Nah, tetapi ketika dia mengelola harta suaminya, nah ini beda ya. Dia mengelola hartanya sendiri silakan. Ketika dia mengelola harta suaminya, maka ada hal-hal yang harus dia perhatikan. Misalnya dia harus meminta izin suaminya gitu ya, atau dia memberitahukan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi tidak dilarang untuk punya kepemilikan harta, aset dan semacamnya, tapi kalau itu berkaitan dengan harta atau kepemilikannya suami, maka wanita ada hal-hal yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Oke. Nah, yang keenam adalah hak wanita dalam pernikahan. Nah, ini udah jelas beda ya. Laki-laki dan perempuan udah jelas beda. Ini nanti kita insya Allah ada bahasan khusus ya, satu bahasan khusus tentang wanita di dalam pernikahan. Oke. Dan yang terakhir adalah hak wanita di dalam hak wanita di dalam wasiat. Ya, ada hak wanita dalam wasiat. Nah, ini juga terkait dengan hukum waris nanti. Oke. Kita akan pindah ke hak-hak khusus muslimah. Nah, ini agak banyak ya teman-teman. Jadi kita coba secara cepat review. Nanti teman-teman lebih baik kalau kita bisa berdiskusi saja. Oke. Hak-hak khusus muslimah. Yang pertama adalah hak muslimah atas orang tuanya. Oke, kita bicara hak ya. Berarti apa yang harus diterima oleh seorang perempuan dari orang tuanya. Nah, seorang perempuan ya, seorang anak perempuan itu pertama ketika seorang anak itu lahir, maka orang tuanya berkewajiban satu memberikan nama yang baik. Ya, itu kewajiban orang tua. Memberikan nama yang baik. Jadi jangan sampai ada orang tua ngasih nama anak setan misalnya gitu ya. Coba deh dicari. Kemarin tuh ada tahu nama-nama orang Indonesia yang paling unik. Anaknya dikasih nama setan tuh. Ya Allah, makanya aja udah setan, gimana lagi kelakuannya kan begitu ya. Nah, yang kedua, memberikan pendidikan yang baik. Ya, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, harus diberikan pendidikan yang baik. Nah, perbedaannya apa dengan anak laki-laki dan perempuan? Anak laki-laki ketika dia sampai di usia menikah, ya, maka dia boleh mencari sendiri. Tetapi seorang anak perempuan, ya, kewajiban ayahnya adalah mencarikan pasangan anak perempuan. Gitu. Masya Allah ya, teman-teman bisa bayangin. Kalau
Betapa luar biasanya syariat Islam. Ya, Kenapa seorang ayah mencarikan pasangan anak perempuannya? Lihat, yang paham isi kepala laki-laki itu hanya laki-laki. Yang tahu gerak-geriknya laki-laki itu hanya laki-laki. Oke. Jadi kenapa seorang ayah harus mencarikan pasangan anak perempuannya? Karena mereka sama-sama laki-laki. Tapi kalau misalnya perempuan, apalagi nyari sendiri, ini yang seringkali terjebak. Ya. Baru dirayu dikit, sayang, kamu cantik di hari ini, udah kelepek-kelepek. Besoknya ngirim foto yang enggak. Ya. Besoknya diajak cek di mana mau. Besoknya mau nonton apa di mana dia juga mau. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu karena perempuan pakai perasaan. Nah, tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, mereka saling kenal. Oh ini kaumku sendiri nih gitu ya. I know what you think gitu. Gue tahu nih isi otaknya gitu. Jadi memang seorang ayah itu harus mencarikan pasangan bagi anak perempuannya. Karena perwalian. Nah itu tuh, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Cewek-cewek yang ya mau dibilang haus kasih sayang, tapi kok nggak tega, tapi kalau nggak disebut itu ya apa lagi gitu. Karena memang anak perempuan itu ketika dia tidak dapat di rumah, dia akan cari di luar ya. Perempuan itu kalau dia nggak diakui eksistensinya di rumah, dia akan cari di luar. Dia nggak diberi telinga di rumah, dia akan keluar. Dia tidak diberi cinta di dalam rumah, dia cari di luar. Makanya orang-orang yang memilih untuk mencari cinta di luar keluarganya, biasanya itu di keluarganya nggak cukup. Tapi ketika kita udah dewasa, kita nggak bisa menyalahkan keluarga kita lagi. Ya. Kita sudah harus berjuang memenuhi lumbung cinta kita sendiri dengan cara kita. Nah, itu self love yang benar. Itu self love yang benar. Berjuang untuk memenuhi lumbung-lumbung cinta di dalam diri kita sendiri. Bukan aku mau self love dengan cara apa? Aku mau pasang anting sampai 10 gitu. Karena aku ngerasa cantik kalau punya anting sampai 10, bukan. Ya, self love itu enggak gitu konsepnya. Jadi self love itu adalah kita paham kebutuhan diri kita penuhi diri kita dengan apa yang kita butuhkan dan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Nah, jadi seorang anak perempuan ya, seorang muslimah itu adalah hak yang harus diterima dari orang tuanya. Berhak dia terima dari orang tuanya. Nah, yang kedua adalah hak wanita atas suaminya. Oke, ada mahar, ada nafkah. Nah, ini benar-benar ada dewasa ya ngebahas ini ya. Mahar, nafkah, hak bermalam, hak dalam seks, dan hak memperoleh arahan, bimbingan, dan pengayaan ilmu. Nah, mahar. Kita bicara mahar pertama. Ada yang mengatakan gini, mahar itu adalah uang nebusnya seorang perempuan gitu ya. Jadi misalnya kayak ada kebudayaan tertentu yang dia merasa, oh ini anak udah saya besarkan dari lama, ya. Oh dulu biayanya banyak, ya, dia harus bayar mahal dah, calon suaminya harus bayar mahal untuk apa? Membeli anak perempuan. Karena mahar di dalam Islam itu adalah kebaikan, oke? Kebaikan karena seorang suami menghargai istrinya. Makanya mahar haruslah berupa sesuatu yang bisa digunakan. Nah, ini wajib teman-teman pahami. Oke, aku mau kayak artis ini maharnya adalah surah Ar-Rahman. Ya, maharnya adalah misalnya apa? Maharnya adalah hafalan apa gitu ya misalnya. Jadi mahar itu teman-teman sebaiknya adalah sesuatu yang bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau teman-teman buka di surah An-Nisa ya ayat 4, itu ketika kita bicara mahar, nanti itu ada pembahasan di mana perempuan ketika dia sudah menikah, mahar itu menjadi miliknya sepenuhnya, milik si wanita seutuhnya. Dan kalau dia mau menggunakan mahar itu, ya even dia mau misalnya mau menjual maharnya, mau apa dan segala macam, mau dia pakai lagi, mau dia tukar dan segala macam, itu udah menjadi hak dia sepenuhnya. Bahkan kalau seorang suami mau menggunakan mahar istrinya, ya misalnya dek kita agak kurang nih, boleh nggak maharnya dijual dulu, itu harus izin dari istrinya karena mahar itu adalah milik si perempuan ketika dia sudah selesai ketika dia sudah menikah gitu ya. Nah jadi mahar itu bukan beli anak perempuan, mahar itu adalah tanda kebaikan ya, ihsan dari seorang laki-laki menghargai seorang perempuan gitu. Jadi bukan beli anak. Nanti jadinya adanya mahal. Ya iyalah, biaya ngebesarin seorang anak kan mahal gitu. Nah, yang kedua soal mahar juga terkait dengan mahar ini ada yang mengatakan gini, ini hadisnya jelas ya. Perempuan yang solihah gitu ya, perempuan yang baik itu adalah yang paling ringan maharnya. Nah, tapi jangan pula
seorang perempuan meminta mahar misalnya, ya udahlah biar gampang, mahalku sendal swallow aja gitu. Misalnya maharku sendal jepit aja, atau ya udahlah maharku 10.000 aja. Jangan. Jangan gitu juga. Yang disebut mahar mudah bukan mahar murah. Tolong dipahamin teman-teman. Mahar mudah bukan mahar murah. Oke. Jadi maksudnya apa? Ketika memang calon suaminya adalah orang yang punya kemampuan untuk memberikan mahar yang baik, misalnya, ya kan, dia konglomerat anak sultan, terus minta maharnya apa? Minta maharnya satu buah mobil. Jadi dia mampu memenuhinya, ya wajar. Oke. Tapi ada mahar yang kelihatannya murah, tapi nggak mudah, alias kerepotin. Contohnya apa? Minta mahar yang uangnya sesuai dengan tanggal pernikahan. Ya, misalnya contohnya tanggal 1 bulan 1 2021 gitu. Terus dicarilah itu satu rupiah ya, uang 2.000 sama 21 rupiah, ya kan? Memang murah, murah, tapi tidak mudah. Ya, repot. Nyari 1 rupiah di mana sekarang segitu banyak? Ya, udah orang kalaupun ngoleksi mahal. Jadi maharnya perempuan itu mahar mudah, bukan mahar murah. Oke, betul. Sebaik-baik perempuan adalah yang memudahkan maharnya, tapi semulia-mulianya laki-laki, sebaik-baiknya lelaki adalah yang meninggikan maharnya. Itu jangan ketinggalan. Jangan depannya doang nih, perempuan doang yang disuruh mudahkan mahar. Enggak, itu ada laki-lakinya juga adalah laki-laki yang mampu meninggikan maharnya. Jelas ya? Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar mahar sama biaya pesta, gedein mahar. Gedein mahar, kecilin biaya pesta. Gitu ya. Kalau dua-duanya mau ditinggiin nggak apa-apa, tinggiin mahar, tinggiin biaya pesta ya silakan kalau memang ada kemampuan. Oke. Yang kedua nafkah. Ya, nafkah perempuan itu mencakup dua, lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Kebutuhan kalau di Quran itu dikatakan itu pakaian. Ya, pakaian itu untuk pakaian dan makanan. Nah, itu menandakan atau menyimbolkan kebutuhan luar dan dalam, ya, lahir dan batinnya. Kita butuh makan, tapi kita juga butuh pakaian. Artinya kita butuh sesuatu yang dipenuhi untuk kebutuhan di dalam dan juga perlu dipenuhi untuk kebutuhan di luar. Oke. Kemudian hak bermalam. Nah, ini kita juga perlu paham ya teman-teman ya. Ketika seseorang sudah menikah, suami istri menikah, maka kemudian laki-laki itu punya kewajiban bermalam di rumah istrinya. Oke. Nih, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, jika seorang laki-laki menikahi wanita perawan, sunnahnya dia harus tinggal bersamanya selama 7 hari. Oke, jadi itu sunnahnya. Kalau menikahi seorang gadis, artinya di hari-hari pertama tuh 7 hari barengan dulu, gitu ya. Yang kedua, jika dia menikahi janda, dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Oke, jadi masa suami untuk tinggal bersama istrinya yang baru adalah hak seorang istri, ya. Even suaminya misalnya punya istri lain, suami yang poligami gitu ya, maka ketika dia sudah menikah, kalau tadi gadis harus stay bersama 7 hari, kalau dia janda 3 hari. Oke, selanjutnya adalah hak dalam seks. Nah, jadi paham lah ya. Artinya perempuan itu, nah nih buat yang udah nikah, yang belum nikah juga harus dengar, jangan tutup kuping. Bukan hanya seorang laki-laki yang boleh minta dalam seks, perempuan pun boleh, ya, dan gak usah malu. Jangan dianggap, wah ini ceweknya hypersex nih, banyak pengen itu. Ini enggak lah, ya namanya kebutuhan, ya kan? Ya, Islam memfasilitasi dengan pernikahan. Jadi jangan malu-malu kalau memang timbul hasrat, ya, timbul hasrat sebagai seorang manusia normal dan punya kebutuhan itu, ya ngomong sama suami. Jangan diem-diem, ya, diem-diem bau, diem-diem hilang, jangan gitu. Ngomong bahwa sedang butuh. Nah, jadi bukan hanya laki-laki saja yang boleh mengatakan jika dia butuh, perempuan pun boleh, karena itu haknya. Ya. Yang selanjutnya adalah hak memperoleh arahan, bimbingan, dan pengayaan ilmu. Jelas ya, perempuan harus dibimbing, dididik sama suami. Oke. Nah, selanjutnya adalah hak wanita dalam bermasyarakat. Jadi, yang pertama adalah woman support woman. Ya. Para wanita mendukung wanita lain untuk berhijab dan menutup aurat. Nah, ini harus, ini haknya. Ini aku punya cerita. Dulu aku kuliah, ya, S1. Waktu itu kita ya namanya sekolah di kampus negeri gitu ya, ada yang bukan muslim, ada yang muslim. Yang muslim pun nggak semuanya berhijab, yang berhijab nggak semuanya ngaji, ya. Yang ngaji nggak semuanya ngaji nggak lurus. Manusianya macam-macam.
Jadi satu hari aku punya teman satu kelas, nggak terlalu dekat, tapi tahu karena satu kelas. Kami satu kelas ada 140 lebih ya, jadi kita nggak semuanya dekat. Jadi satu hari dia ini anak gaul gitu lah, anak gaul banget. Nah dulu kalau kami itu wajib pakai jilbab di hari Jumat, karena hari Jumat itu hari mentoring agama ya, yang muslim buat yang muslim. Jadi tiap hari Jumat tuh pasti pada pakai jilbab yang muslimah. Kenapa? Karena wajib mentoring itu wajib pakai jilbab. Nah, eh, termasuk yang nggak berjilbab sehari-hari dia pun harus berjilbab di hari mentoring gitu. Satu hari temanku ini tadinya dia bukan orang yang berhijab gitu ya. Kemudian anak gaul banget lah gayanya, wah gaul banget lah. Dan hari itu bukan hari mentoring, hari itu kalau nggak salah hari Rabu dan tidak ada jadwal mentoring karena kami mentoring hanya dari Jumat. Tiba-tiba dia datang, dia pakai hijab, pakai jilbab, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ujian agama Islam, nggak ada mentoring ya, nggak ada pengajian gitu kan. Dia datang pakai jilbab dan pakai rok teman-teman, bukan pakai celana, pakai rok. Gitu. Dia datang masuk, di situ sebenarnya aku takjub gitu, oh masya Allah gitu ya dia pakai jilbab gitu, padahal hari ini bukan hari mentoring. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman circle dia. Nah inilah pentingnya memilih teman yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Karena kita nggak deket, jadi dia kan mainnya dengan circle-nya dia. Circle-nya dia itu di hari pertama dia pakai hijab, bukan didukung. Apa yang terjadi? Dia dilece-lece. Berhijab, pakai jilbab. Kenapa lu mau ngaji, mau jadi ustazah gitu-gitu. Padahal dari pakaian yang dia gunakan, aku tahu bahwa itu adalah pakaian dia yang mungkin menurut dia itu doang yang nutup aurat. Karena roknya rok hitam panjang kayak rok orang ujian gitu ya. Padahal kita nggak ujian saat itu. Dan dia pakai baju putih ya, baju putih yang lengan panjang kayak kemeja biasa gitu. Jilbabnya juga jilbab yang biasa banget, belum yang kayak jilbab terkini ya, jilbab yang modern gitu, enggak ada, jilbab yang cuma segi empat yang diginiin doang. Apa yang terjadi? Besoknya dia nggak pakai hijab lagi sampai dengan hari ini. Itulah pentingnya seorang perempuan mendukung perempuan lain untuk berhijab. Oke, jadi kalau teman kita yang baru berhijab, apresiasi, jangan dileceh, jangan diejek-ejek. Yang kedua, menghindari khalwat dan ikhtilat. Nah ini perempuan kalau di dalam masyarakat, oke, kita wajib saling memberi salam sebagai sesama muslim. Yes, betul. Tapi nggak usah keramahan sama suami orang. Ya, ibu-ibu, ahwat, jumpa sama tetangga sebelah, bapak mau kemana pak? Bapak mau kerja gitu. Istrinya kemana pak? Nggak masak? Oh, nggak usah. Nggak usah banyak pertanyaan, oke? Itu ada di dalam adab bertetangga. Antara tetangga yang bukan mahram, ya, misalnya istri orang dengan suami orang, itu nggak boleh terlalu beramah-ramah. Sekedar menyapa, assalamualaikum, lewat itu boleh. Itu aja, gak usah nanya macam-macam. Bapak udah makan pak, anak-anak gimana pak, sehat? Mau ngapain? Mau wawancara kerja ente? Ya, gak usah terlalu ramah bertanya banyak. Itu udah menyapa sebagai seorang muslim selesai. Ya. Yang ketiga adalah hak wanita bersama mahram dalam safar. Yang tadi ya, perempuan itu kalau dalam safar dia harus tinggal dengan bersama mahramnya, karena kadang-kala kita nggak tahu dalam perjalanan itu ada apa. Yang keempat, diminta izin ketika seseorang hendak memasuki rumah. Nah ini udah beberapa kali kita bahas. Dari Sirah Nabawiyah kita udah bahas, di awal kita bicara kewajiban perempuan juga kita sudah bahas ini. Selanjutnya, dimuliakan dan ditempatkan di posisi yang lain. Oke, yang artinya perempuan harus diposisikan dengan baik. Contoh misalnya, kalau ada kejadian bencana alam, lihatnya yang kemarin terjadi di Turki. Lihat, yang pertama diselamatkan itu adalah anak-anak dan perempuan. Sampai lansia ya, lansia juga gitu. Dan kita memang punya perlindungan khusus tuh untuk anak-anak dan perempuan, Karena memang ini harus ditempatkan di posisi yang benar, di posisi yang baik. Jangan sampai cewek-cewek gitu, ibu-ibu punya anak kecil, ditaruh di mana? Ditaruh di misalnya di tenda yang udah nggak benar gitu ketika bencana alam terjadi. Nah ini berarti kita tidak menghargai posisi seorang perempuan ya. Perempuan itu dia dipastikan dia aman, harus dipastikan auratnya tidak terekspos ya, harus dipastikan dia di tempat yang bersih gitu ya. Karena begitulah cara Islam memuliakan perempuan. Kemudian hak dalam masyarakat ya, banyak pasti hak dalam masyarakat. Salah satunya adalah tidak punya tetangga yang julid ya. Ya, dia berhak atas kehidupan bermasyarakat yang baik. Yang terakhir adalah poligami. Nah, sensitif ya sama poligami ya. Kita udah beberapa kali kajian udah bahas. Poligami itu tidak boleh dibenci karena itu ada di dalam syariat Islam.
Kalau nggak sanggup, ngomong dari awal, bilang saya tidak sanggup di poligami. Oke, tapi jangan sampai kita bilang kita benci poligami, nggak boleh, karena itu ada di dalam syariat. Ketika kita ingkar terhadap syariat, nah di situ tauhid atau iman kita sudah mulai ada yang rusak. Jadi poligami itu bukan dibenci, tetapi kalau belum sanggup ya bilang tidak sanggup. Tapi bukan untuk dibenci, gitu ya. Kita lanjut. Nah, nih hak tentang hak bersama antara suami dan istri. Okay? Walaupun nanti kita ada lagi sesi wanita dalam pernikahan ya, tapi ini kita bahas dulu tentang hak suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan nanti ada hak bersama. Hak suami atas istrinya. Ini berarti apa yang diterima seorang istri dari suaminya. Ya. Hak suami atas istrinya. Teman-teman jangan kebalik ya. Ini berarti apa yang harus diterima oleh seorang istri terhadap suaminya. Oke. Pertama adalah al-qawamah. Laki-laki itu harus punya qawam. Ini syarat pertama jadi imam. Yang punya anak laki-laki didik dari sekarang ke qawamannya. Bagaimana cara dia memimpin, ya, tegas tapi tidak kasar misalnya. Bagaimana dia dengan kelembutan bisa membimbing istrinya. Oke, yang punya anak laki-laki bangun qawamnya. Dia harus berani, dia harus menjadi orang yang bijak. Kenapa? Karena banyak laki-laki zaman sekarang, ya wujudnya aja laki-laki, isinya bencong. Harus saya bilang kayak gitu. Kenapa? Badannya laki-laki, fisiknya laki-laki, qawamnya nol. Punya kemampuan memimpin, ya, tidak bisa membimbing. Ini bahaya. Kenapa banyak perempuan yang durhaka kepada suami? Karena suaminya kehilangan qawamah. Kenapa banyak perempuan yang akhirnya melunjak, ya, berani ngegugat cerai suaminya, berani untuk nginjak-injak suaminya. Kenapa? Suaminya hilang qawam. Gak ada qawamah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang suami. Yang selanjutnya adalah kewajiban mentaati bila tidak dalam rangka maksiat. Ya, ini terus dalam hal apapun. Okay. Meminta izin pada suami jika ingin bepergian. Nah, ini perempuan kalau mau keluar ya, bilang dulu sama suami. Nah, jangan ujuk-ujuk cabut. Jangankan bepergian, nerima tamu aja harus izin suami aja ketika suami tidak di dalam rumah. Ya. Tidak meminta sesuatu melebihi kebutuhan. Oke, ini teman-teman, buat yang udah nikah atau yang belum nikah ya, termasuk kalau ke orang tua. Perempuan itu adalah sebab laki-laki melakukan korupsi. Oke. Kok gitu? Itu ngejudge perempuan dong? Enggak, ini ada ayatnya dalam Quran. Coba teman-teman buka di dalam Al-Quran. Kalau bicara tentang pelaku zina, ayatnya adalah az-zaniyatu waz-zani. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki. Oke. Sedangkan kalau bicara tentang pencurian, as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kenapa di dalam Quran Allah meletakkan posisinya seperti ini? Kalau bicara zina, perempuan duluan baru laki-laki. Kalau bicara pencurian, laki-laki dulu baru perempuan. Tahu jawabannya? Salah satu hikmahnya adalah karena seorang perempuan yang berzina itu adalah karena kehilangan kendali dari laki-laki. Perempuan berzina, bapaknya hilang kendali. Seorang adik perempuan berzina, kakak laki-lakinya hilang kendali. Seorang istri berzina, suaminya yang hilang kendali. Tapi sebaliknya, kalau kita bicara tentang mencuri, kenapa asyariku, laki-laki duluan baru asyarikotu, baru pencuri perempuan? Karena kebanyakan atau umumnya laki-laki mencuri karena perempuan yang mendorongnya untuk mencuri. Aku mau mobil baru, gaji nggak cukup. Akhirnya ngapain? Korupsi. Ya, aku pengen tas baru LV, suka sih. Ya, jadi akhirnya suaminya terdorong untuk melakukan apa? Mencuri, korupsi, nipu, dan segala macam. Jadi jangan membebani suami di luar kemampuan. Ya. Kemudian tidak berpuasa sunnah kecuali atas izin suami. Ini common, sudah banyak yang tahu pasti ya. Kemarin pada sesi Sirah Nabawiyah kita juga pernah bahas ini. Ya, istri-istri Nabi itu kalau mau puasa sunnah izin dulu sama suami. Ya, kan ini ayamul bid nih, apalagi di Syaban kan, banyak puasa kita ayamul bid, kemudian puasa sunnah ya, misalnya Senin Kamis gitu. Itu seorang perempuan kalau dia sudah menikah, dia puasa sunnah harus izin suami. Yang selanjutnya adalah tidak membelanjakan harta suami kecuali atas izinnya atau sesuai kebiasaan yang diizinkannya. Ya, walaupun perempuan pegang ATM suaminya, pegang kartu kredit suaminya, kalau misalnya dia mau membelanjakan sesuatu
yang tidak lazim dibelanjakan, ya misalnya kayak beras itu kan lazim ya, pakaian, alat-alat dapur mungkin itu lazim. Tapi kalau ujuk-ujuk mau beli tas Hermes ya, mau beli tas Hermes, itu harus izin dulu karena sesuatu yang di luar kelaziman ya. Dan yang terakhir adalah membahagiakan. Oke, membahagiakan maksudnya membahagiakan suami. Oke. Hak istri atas suami. Ini adalah kebalikan. Pertama, seorang suami itu wajib ya, hak istri berarti suaminya wajib. Seorang suami wajib memberikan nafkah sesuai kebutuhan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang tadi tuh. Ya. Kalau istrinya minta tas, jangan dibeliin dari hasil korupsi. Kemarin kan kita lihat, ya, sudah diketahui bersama. Ya. Kenapa harta haram itu tidak boleh diberikan kepada anak? Tidak usah kita lanjut, pasti sudah tahu banyak di TikTok sama di media-media. Ya. Karena memang harta haram itu buruk sekali efeknya ke dalam badan. Lebih mending anak itu dikasih Indomie 2000 perak, tapi hasil halal, daripada dikasih daging stick yang mahal, ya, tapi ternyata adalah hasil korupsi. Karena dia akan masuk menjadi sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang haram akan menjadi makanan neraka. Makanya anak-anak yang diberikan harta, ya, diberikan nafkah dari harta yang haram, kelakuannya ya kayak penghuni neraka. Oke. Lanjut, mengajarkan ilmu dan perkara agama. Jadi seorang istri itu harus mau dididik sama suaminya. Even dia S3 ilmu agama, S3 usuluddin misalnya, S3 ilmu tafsir, seorang istri tetap harus menjadi murid bagi suami. Berikan suami kepercayaan untuk membimbing. Even kita lebih tinggi ke sekolahnya, even kita lebih banyak belajarnya, ya seorang istri itu memang sudah menjadi haknya untuk diajarkan ilmu. Maka kewajiban seorang suami adalah mengajarkan ilmu dan perkara agama. Kemudian menutup aib dan menjaga rahasianya. Ya, istriku itu kalau tidur ngorok, jangan dibilang lah. Nggak boleh, itu harus ditahan. Dan ini berlaku buat orang yang mendengarkan, oke? Ketika ada seorang suami atau seorang istri menceritakan tentang rahasia perkawinan mereka, tidak boleh kita dengar. Kalau terlanjur kedengaran gimana? Hindari. Dan nggak usah dibahas, nggak usah dipikir-pikirin. Ya, itu rahasia rumah tangga orang. Haram. Nggak usah dibaca, nggak usah didengar, nggak usah ikut nimbrung. Apalagi ikut komen di kolom Instagram, nggak usah. Ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat private. Dan memang kita nggak boleh. Itu namanya dalam bahasa agama itu nasrun. Ya, kabar-kabar buruk, rahasia-rahasia yang nggak boleh dibongkar kepada orang lain. Okay? Memikul kesusahannya dan bersabar dalam menghadapinya. Ya, apalagi perempuan, ya Allah, PMS ngamuk, haid ngamuk, bad mood ngamuk, overthinking ngamuk. Mimpi suaminya jalan sama cewek lain disuruh minta maaf, padahal cuma mimpi, tapi disuruh minta maaf ya real. Ya, jadi memang Masya Allah, seorang suami itu harus bersabar dalam menghadapi istrinya. Kemudian memenuhi ketenangan dan meraih kegembiraan. Ya. Seorang perempuan itu, seorang ibu adalah sumber ketenangan di dalam rumah. Makanya moodnya harus dijaga dengan baik. Kenapa? Lihat, kalau bapak sakit, rumah aman, tenang-tenang aja, selama ibu sehat. Tapi kalau ibu sakit, kalang kabut, cucian di mana-mana, baju kotor, ya, makan nggak bener, dapur berantakan, anak nggak diurus. Makanya sampai ada istilah perempuan dilarang sakit, gitu ya. Maka karena memang tugasnya perempuan sekompleks itu, ya harus dipenuhi dengan ketenangan, dia harus bahagia, dia harus gembira. Kemudian apa? Menasihati, memberi petunjuk dan bimbingan. Ya, ini relate sama yang tadi. Nah, terus ada cemburu kepada istri. Loh, kok aneh, kok cemburu itu malah menjadi hak istri? Ya, karena laki-laki yang kehilangan cemburu kepada istrinya disebut dengan dayus. Oke, laki-laki yang kayak gini imannya rusak. Contohnya apa? Contohnya dia senang kalau istrinya jalan sama cowok lain. Aku jalan ya Pak sama mantanku, aku nggak apa-apa sih, cuman ini doang, mau minum bareng doang, gitu. Minum aqua maksudnya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Nah ini nggak boleh, ini dayus. Laki-laki yang kehilangan rasa cemburu kepada istrinya. Sedangkan Rasul pun memiliki rasa cemburu kepada istri-istrinya. Ya, hati-hati. Kalau misalnya ada suami-suami yang mulai ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Nah, coba tanya, kamu masih cemburu nggak sih sama aku? Aku keluar dulu ya, mau nge-mall. Kata suaminya, ya silakan. Monggo, dia main handphone, main Mobile Legends.
Coba tanya, masih cemburu nggak? Ya, cemburunya seorang suami itu harus dipelihara dengan cara yang baik. Bukan dengan cara cemburu yang jahat ya, bukan dengan cara cemburu yang buruk. Misalnya istrinya baru pulang dari kerja, dimarah-marahin. Kamu pasti ketemu sama mantanmu kan? Ya itu cemburu yang nggak baik ya. Itu namanya menuduh, cemburu yang lebih kepada suzon. Nah, tapi cemburu itu adalah misalnya dia nggak rela aurat istrinya dilihat orang, dia nggak rela istrinya jalan sama orang. Nah, itu cemburu yang benar. Oke. Menjaga hartanya, termasuk ya menjaga harta istrinya, berlaku adil jika suami poligami. Nah, ya, jadi memang semua istri itu harus mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir adalah memberi kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan wajib hajinya. Karena gini teman-teman, jihadnya seorang perempuan itu ya, jihadul mar'ah, jihadnya seorang perempuan itu al-umrah wal hajj ya. Uh, Umroh dan haji. Kenapa? Teman-teman bisa bayangin ya. Proses haji itu kalau kita pakai reguler aja itu 40 hari. Sementara perempuan ada haidnya, belum lagi itu kan fisik banget ya. Haji itu adalah ibadah yang kita melibatkan fisik banyak sekali. Belum lagi kita harus jalan, kemudian wah banyak banget ya pengorbanan fisik. Nah, maka ketika seorang istri ingin berhaji, suami pun harus memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan untuk istrinya melaksanakan ibadah haji. Oke, yang terakhir, hak bersama antara suami dan istri. Nah, kalau tadi ada hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, ini adalah hak bersama. Dua-duanya harus menjaga. Oke, dua-duanya punya hak yang sama. Pertama, menjaga adab terhadap pasangan. Ini wajib. Oke, boleh panggil panggilan kesayang-sayangan, ya, kesayang-sayangan. Boleh panggil-panggilan dengan panggilan kesayangan, tapi jangan sampai hilang adab. Aku kalau lagi lihat di TikTok, ya, aku main TikTok, tapi nggak yang buat gimana lagi, saya ngelihat ada apa sih yang orang-orang bincangkan di dunia dunia digital. Ada tuh sama suaminya, mohon maaf ya, goblok gitu. Ya Allah, itu sama suami sendiri gitu. Bahkan itu nggak sedikit, banyak yang kayak gitu. Manggil istrinya apa, gembrot, ya kan lah. Rasul saja melarang kita untuk body shaming, ya. Rasul melarang kita untuk melakukan itu, nggak boleh. Jadi harus saling jaga adab. Bercanda-bercanda tapi jaga. Yang kedua, berusaha saling meringankan beban. Apa yang menjadi bebannya istri ringankan oleh suami, ya. Apa yang menjadi bebannya suami ringankan oleh istri. Nah, perempuan jangan memperlakukan beban suami sebagaimana bebannya perempuan. Cewek itu kalau dia punya beban, rasanya mau dibagi ke semua orang. Curhat satu kampung. Ih, tahu nggak aku tuh gini gini gini. Misalnya bebannya 1 kilo, curhatnya 1 hari 1 malam. Itu cewek. Tapi laki-laki ketika dia punya beban, berikan dia waktu. Itu buat laki-laki. Jangan kepo. Gak usah kita merasa bahwa kita bisa meringankan beban dia. Ya misalnya, kenapa? Kamu kerjaan kamu banyak. Ya udah sini aku kerjain. Gak usah. Beri dia waktu. Karena cara laki-laki belajar adalah dia diberi waktu dan pengalaman. Sebenarnya laki-laki itu karena dia punya kelebihan logika, ya. Dia itu ketika ada masalah dia sebenarnya udah ketemu tuh solusinya. Tapi dia kayak butuh waktu aja. Butuh waktu untuk belajar. Butuh waktu untuk menelaah. Maka perempuan kalau meringankan beban laki, ya jangan dikepoin. Cerita dong, cerita. Kamu gak percaya lagi sama aku? Ya, cewek. Contohnya dari mana? Contohnya lihat pada saat Khadijah memperlakukan Nabi Muhammad SAW ketika lari ketakutan pulang dari Gua Hira minta diselimuti, ya. Zamiluni, zamiluni. Apakah Khadijah kemudian kepo? Kamu dari mana aja? Lihat apa? Kenapa? Kok gemeteran? Enggak. Apa yang Khadijah lakukan? Selimutin, ya. Khadijah keluar dari kamarnya Nabi. Habis itu apa yang dilakukan? Buatin minum kesukaannya, taruh. Udah diem, keluar. Begitu Nabi udah tenang, baru Khadijah masuk. Nggak nanya, diam aja. Ketika Nabi mau cerita, barulah Khadijah merespon. Ya, perempuan-perempuan jangan pengen meringankan beban, malah menambah beban. Selanjutnya apa? Saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, laki-laki suami boleh nasihatin istrinya, perempuan pun begitu. Bersama dalam kesusahan dan kemudahan, baik lapang ataupun sempit. Jangan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ku tendang. Kalau waktu menikah susah, kemudian mudah, ya ketika sudah menikah kemudian mendapatkan banyak nikmat, nah, jangan sampai melupakan kesusahan. Begitupun ketika dulu misalnya pernah berjaya, lalu suatu hari misalnya mengalami ada masa turun, jangan juga bermudah-mudahan untuk melupakan apa yang sudah dilalui, ya. Mau itu susah, mau itu mudah, lapang atau sempit, harus tetap saling mendukung.
Kemudian saling membantu dalam mendidik anak. Nah, ini juga penting. Mendidik anak itu bukan tugas istri semata. Kalau bahasa kasarnya itu kata orang-orang gini, buatnya bareng kok, didiknya sendiri. Ya. Jadi ibu adalah madrasah pertama, tapi kepala sekolah pertamanya adalah ayah. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan ekstra. Maksudnya apa? Sesuatu yang mungkin kita lakukan jarang-jarang, pindah rumah gitu ya, atau misalnya bermasyarakat, bikin acara di masyarakat, mendidik masyarakat. Nah, ini suami dan istri harus saling mendukung dan membantu. Oke, itu dulu untuk sesi hak perempuan. Sebenarnya masih banyak lagi, ada hak waris, hak pernikahan, tapi ya teman-teman bisa eksplor sendiri karena banyak itu, apalagi bicara hak waris ya. Ya Allah, itu satu bahasan mungkin nggak selesai-selesai ya karena banyak sekali ini aspeknya. Jadi teman-teman boleh eksplor sendiri, dan malam ini sampai di sini dulu materinya. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi, langsung raise hand, angkat tangan, jadi bisa diatur siapa yang bertanya. Kalau enggak di drop di kolom chat. Oke. Terima kasih untuk waktunya, pas ya 1 jam kita memulai kajian ini, dan kita ada waktu kurang lebih biasanya 30 menit, maksimal 30 menit untuk diskusi. Silakan. Oke, ada di kolom chat. Ya, gimana teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan dalam 1 menit, oh, kalau kita, ini apa nih? Nggak lengkap nih. Mahdi Ardina, adik saya. Kalau kita sebagai perempuan nggak dapat haknya, hak apa? Coba dijabarkan. Oke, dari Salwa, hak yang harusnya didapetin. Oh, tolong adik saya ini yang namanya sama dengan saya, tolong dijabarkan dengan contoh ya. I don't get the point. Nanti kita bahas. Oke, kita jawab dulu dari Salwa ya. Ustazah mau tanya, perempuan itu wajib nikah apa enggak? Kan disebut ya tadi ya, laki-laki dan perempuan haknya sama. Seperti halnya kewajibannya juga sama. Oke, kewajibannya sama, haknya sama. Jadi kalau laki-laki wajib nikah, ya perempuan wajib nikah. Masalahnya, hukum nikah itu tidak hanya wajib. Hukum nikah itu banyak. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Oke, artinya bukan gendernya. Ini bukan masalah perempuan atau laki-laki, ya. Tetapi apa yang menjadi niat kita. Kapan nikah itu menjadi wajib? Ketika ada hal-hal yang mungkin kalau kita tidak menikah itu menjadi dosa, ya. Misalnya apakah terjerumus kepada maksiat, terjerumus kepada terjerumus kepada hal-hal yang mungkin merugikan gitu. Maka kemudian pada saat itu dia wajib menikah. Atau ketika dia sudah ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu mampu, ya, kafaah. Dia sudah mampu, secara finansial udah mampu, secara psikologis dia udah mampu, ilmunya udah cukup, maka kemudian dia wajib menikah. Nah, menikah juga bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi haram. Haram tuh gimana? Menikah untuk berpisah, itu haram. Ya, menikah terus abis itu dengan niatan, ini misalnya kayak kasus orang yang udah pisah, udah talak, talak 3 ya. Talak 3 itu kan nggak bisa balik. Ar-raja'an ar-ruju marrotani. Rujuk itu cuma 2 kali ya. Talak 1 rujuk bisa, talak 2 rujuk bisa, talak 3 nggak ada rujuk. Bagaimana kalau mau rujuk kembali di talak 3 ya, maka seorang perempuan harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ketika dia sudah tidak lagi menjadi istri dari laki-laki lain, baru dia boleh nikah lagi sama suami yang sebelumnya gitu ya. Ribet, makanya jangan sembarangan memudah-mudahkan dalam pisah, memudah-mudahkan dalam talak ya. Jadi ketika si perempuan itu menikah dengan niatan untuk berpisah, nah ini haram, nggak boleh. Oke, nah itu. Jadi hukumnya bukan antara laki-laki atau perempuan, tetapi hukumnya adalah tergantung pada niat dan kondisinya. Apakah dia sudah diwajibkan menikah atau belum? Boleh Kak kalau kita memilih untuk tidak menikah? Kalau kita ternyata udah di posisi yang wajib, kemudian kita tidak menikah hanya karena hal-hal yang tidak syar'i, maka meninggalkan kewajiban hukumnya haram. Gitu. Tetapi ada orang-orang yang
tidak menikah karena dia punya alasan jelas. Contohnya apa? Contohnya itu Said Nursi. Ya, kemudian saya lupa imam apa yang tidak menikah ya. Dia tidak menikah karena dia menghabiskan banyak waktunya untuk memikirkan perkara-perkara syariat gitu. Kemudian ada juga perempuan yang tidak menikah, siapa? Rabiatul Adawiyah. Nah, coba teman-teman cek Rabiatul Adawiyah. Itu dia nggak menikah. Kenapa dia nggak menikah? Nah, dia bilang gini, saya takut kalau saya menikah, cinta saya kepada Allah itu berkurang karena teralihkan kepada cinta kepada pasangan. Nah, pertanyaannya kita udah sampai makomnya Rabiatul Adawiyah nggak nih sampai nggak nikah, gitu ya? Kita udah sampai makomnya Rabiatul Adawiyah nggak nih sampai kita memutuskan untuk tidak menikah karena takut kehilangan cintanya Allah. Nah, jadi balik lagi hukum nikah itu bukan laki-laki atau perempuannya, tapi posisi apa kita dan niat apa kita, gitu ya. Allah alam bisawab. Ini, ini pertanyaannya dia nih. Kalau kita sebagai perempuan nggak mendapatkan haknya, gitu ya kali bacanya ya. Kalau kita sebagai perempuan nggak dapat haknya, hak yang harus didapetin, nah cara bacanya gitu kayaknya. Ya kalau misalnya tidak mendapatkan haknya, nggak kemudian menjadi haram juga sih, karena kan nggak semua hak itu harus kita dapatkan gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh, apakah harus semuanya? Kan ada juga kondisi-kondisi di mana kita nggak mendapatkan hak kita. Ya kalau kita nggak mendapatkan hak kita lihat kewajiban kita udah kita jalanin belum gitu. Ya kewajiban kita, misalnya ketika kita menjadi seorang istri gitu ya, kenapa nggak mendapatkan haknya? Ya coba dicek kewajibannya udah dijalanin belum. Kewajiban istri udah dijalanin, oke. Kewajiban suami udah dijalanin belum? Nah, gitu. Ya, kalau nggak dapat haknya ya diusahakan. Namanya hak kan harus diusahakan. Oke, misalnya kayak kita kerja terus kita nggak dapat gaji gitu kan, karena kezaliman dari orang yang harusnya memberikan gaji. Ya, karena itu hak kita dan kita udah melaksanakan kewajiban kita, tugas kita adalah menuntut. Oke, menuntut dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Nah, jadi kalau ada hak-hak kita yang belum kita dapatkan, satu, lakukan dulu kewajiban kita. Kedua, tuntut dengan cara yang baik. Gitu. Oke, ya. Kayaknya kayak gitu sih cara bacanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke, dari Bini Yuha, kakak saya ini. Ustazah tentang mahar, berarti bebas dong kita mau jual mahar untuk keperluan kita pribadi tanpa minta izin ke suami. Karena itu sudah haknya perempuan, memang sebenarnya seorang perempuan secara hukum boleh menggunakan mahar itu, boleh ya, boleh menggunakan mahar itu. Tetapi kalau secara adab rumah tangga ya, agar tiada dusta di antara kita, setidaknya bilang dulu. Bahkan istri Nabi pun ketika mau membebaskan seorang budak, membebaskan budak itu kan banyak banget ya uang yang dibutuhkan. Ketika mau membebaskan seorang budak itu izin dulu sama Nabi. Ya Nabi, aku ingin membebaskan seorang budak dengan uangku sendiri. Boleh nggak? Kata Nabi boleh. Ya udah baru dilakukan. Gitu. Jadi inform aja informasi ya. Karena kan ketika sudah menikah harta menjadi harta bersama. Oke? Ya ini yang tadi ya. Udah kejawab nih untuk iya. Kak Zi, Ustazah tadi hak wanita kan belajar ya. Sekarang banyak ilmu bertebaran. Ilmu apa prioritas untuk dipelajari? Oke, yang prioritas adalah akidah, tauhid dulu. Karena kalau misalnya dasarnya hancur, teman-teman bisa kebayang ya, kita bangun bangunan tinggi banget, fondasinya rapuh. Kita mau bangun sampai 40 lantai, begitu dia mencapai ketinggian tertentu dan beban tertentu, ya hancur. Kenapa? Karena landasannya, fondasinya itu rapuh. Jadi seorang perempuan, kalau kita bicara yang kemarin ya, bicara kemarin, kalau teman-teman ketinggalan coba diputar pertemuan sebelumnya adalah kewajiban seorang muslimah. Nomor 1 adalah kewajiban terhadap Rabb-nya. Kewajiban nomor 2 terhadap Rasulnya. Jadi dipenuhi dulu secara akidah. Gitu. Kenapa? Perempuan ini adalah makhluk yang kurang akal, kurang iman. Ini bukan penghinaan terhadap perempuan, bukan. Tapi memang hadisnya seperti itu. Perempuan ini kurang akal, kurang iman. Kenapa kurang akal? Karena dia lebih banyak dianugerahi dengan perasaan. Perasaannya halus, lembut, berkasih sayang. Sementara logika itu dikasih ke laki-laki. Makanya logika laki-laki lebih panjang. Itu jugalah alasan kenapa hak talak, hak akad, talak, dan rujuk enggak, rujuk bisa dua-duanya. Oke. Itulah kenapa alasan hak talak itu diberikan kepada laki-laki, tiga-tiganya. Kenapa? Karena dianggap laki-laki itu punya logika yang lebih teratur untuk memutuskan apakah dia boleh mengucapkan itu atau tidak. Teman-teman kebayang kalau hak talak dikasih sama perempuan, 1 hari 3 kali minta cerai, kayak makan obat. Ya. Karena perempuan pakai perasaan. Jadi
apa namanya, ketika kita bicara soal kewajibannya seorang perempuan, ya, kita bicara haknya perempuan, maka kita lihat dulu kewajiban perempuan apa. Nah, karena kewajiban perempuan tadi adalah memenuhi kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, maka yang duluan kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama. Ya, landasannya itu dulu. Yang kedua, kalau ada yang boleh diprioritaskan adalah terkait dengan statusnya, perannya sebagai seorang perempuan. Oke, ya kayak teman-teman ada di kajian ini kan, masya Allah ya, nah, teman-teman memilih sendiri untuk belajar fikih nisa. Nah, yang beberapa yang baru bergabung mungkin ini kok bahasannya fikih perempuan sih. Nah, kita itu kalau di kajian Ruang Putri itu dibebaskan mau pilih yang mana gitu. Ya, kita voting mau pilih yang mana. Kak, season ini mau bahas apa. Karena memang orang-orang tuh akan lebih impress belajar ketika dipenuhi apa yang menjadi keinginan gitu. Jadi kalau mau belajar satu tadi itu ya, yang berkaitan dengan landasan agama, yang kedua yang berkaitan dengan peran sebagai perempuan. Selebihnya di bahasan minggu lalu juga ada. Semua ilmu yang menarik buat dia, buat seorang perempuan ya, ilmu-ilmu yang dia sukai dan bermanfaat. Nah, itu tuh urutannya gitu. Jadi satu ilmu agama dulu, yang kedua adalah yang berkaitan dengan perannya sebagai perempuan, yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang menarik baginya dan bermanfaat bagi khalayak. Nah, gitu urutan prioritasnya, Kak. Ya, Allah alam bisawab. Kita lanjut. Oke, Ayu nih. Ini keluarga saya banyak nanya ya. Kalau mau beli-beli sesuatu, kebutuhan kita atau mau ngasih ke orang tua, ke orang harus izin ke suami nggak meskipun dengan uang sendiri. Oke, perempuan tadi di hak kepemilikan ya. Perempuan tuh boleh memiliki hartanya sendiri ya. Ketika kita misalnya mau ngasih hadiah sama orang gitu ya, atau misalnya mau pakai uang kita sendiri nih, uang kita sendiri. Kalau kita mau membelikan sesuatu, misalnya untuk orang tua kita atau untuk teman kita, ya, ketika itu tidak berdampak, misalnya gini, aku mau beli beng-beng buat temanku, ya kalau beng-beng paling berapa sih? Kalau itu nggak apa-apa, selama memang suami itu tahu bahwa kita menggunakan harta kita di jalan yang benar. Karena gini teman-teman, seorang suami nanti ya di akhir itu seorang ayah ini digambarkan seperti ini. Seorang ayah akan datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa istrinya, anaknya, gitu ya, dan saudari-saudari perempuannya. Maksudnya apa? Dan ibu. Jadi ada perempuan yang dia tanggung, ibunya, anak perempuannya, adik perempuannya, ya, dan istrinya. Jadi 4 perempuan yang dia tanggung. Maksudnya itu apa? Seorang laki-laki itu akan bertanggung jawab terhadap 4 perempuan ini, gitu. Ya, termasuk orang laki-laki terhadap ibunya, dia juga bertanggung jawab. Misalnya ibunya belum pakai hijab, ya, anak laki-laki itu ikut tersiksa sebenarnya. Makanya seorang laki-laki tetap harus mendahului ibunya untuk menutup hijab, menutup aurat, gitu ya. Jadi seandainya pun kita mau menggunakan uang kita sendiri, ya, kita pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak membahayakan suami kita atau rumah tangga kita dunia dan akhirat. Gitu. Kalau beli beng-beng doang ya itu kan nggak bahaya ya. Kita juga makan beng-beng itu gitu. Atau misalnya kita beli mixture yang lagi booming gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika misalnya itu mempengaruhi atau berdampak terhadap rumah tangga baik dunia maupun akhirat ya, nah itu perlu didiskusikan. Jadi sifatnya discussable sih. Misalnya kayak tadi itu ya, ada istri Nabi, uangnya sendiri kan, duit sendiri nih, harta sendiri. Mau membebaskan seorang budak, izin dulu, ngomong dulu sama Nabi. Ini aku mau bebasin budak nih. Pakai uang siapa? Uang sendiri. Oh ya, silakan. Gitu, diizinkan sama Nabi. Jadi inform sih, lebih kepada pemberitahuan saja gitu ya. Karena kadang-kala ada yang nilainya kecil sih, cuma mungkin suami nggak suka. Misalnya gini, ini terjadi loh ya. Ini istri, ini seorang istri, ini kejadian di lingkungan sekitarku. Jadi tahu ya, cewek-cewek itu kan suka wangi ya, cewek-cewek itu suka wangi. Jadi ini istri beli pewangi laundry yang warnanya tuh kayak mawar satu kebun gitu loh, kayak mawar sekebun. Dia belilah itu untuk pakaiannya di rumah. Terus dia pakai, tapi dipakein juga ke baju suaminya. Jadi suaminya bau mawar, cute gitu. Suaminya keberatan, dia bilang bisa nggak usah beli itu lagi, aku malu bajuku bau mawar gitu, wangi mawar. Jadi kesannya kayak cewek gitu, baju wangi mawar. Nah itu kan hal kecil ya, hal kecil, kebutuhan sehari-hari, juga nilainya nggak gede-gede banget ya, parfum laundry doang, wangi laundry doang.
Tapi ternyata suaminya nggak suka. Kenapa? Karena dia ngerasa tuh kayak, ini kok aku laki-laki badanku wangi mawar gitu. Kalau cewek kan suka ya wangi bunga-bungaan gitu suka. Nah, cowoknya laki-laki nggak suka. Itu salah satu contoh hal sederhana, nilainya nggak gede, sesuatu yang sering dibeli, digunakan, tapi bisa jadi suami nggak suka. Nah, itu kenapa pentingnya untuk mengkomunikasikan sesuatu. Ya, nggak apa-apa, bercanda-bercanda gitu. Rumah tangga itu kan nggak kaku ya. Jangan berpikir rumah tangga itu kaku. Rumah tangga itu ada seninya. Harus ada lucu-lucunya, ya harus ada naik turunnya gitu. Itulah seni berumah tangga. Walaupun yang ngomong belum berumah tangga, nggak ada masalah kan. Kalau ngomongin kematian kan nggak harus mati dulu. Ngomongin haji juga nggak harus naik haji dulu. Ya. Oke, lanjut. Nah gitu. Allah a'lam bishawab. Lanjut, Salwa. Kembali perihal masalah jodoh. Ya. Oke. Seorang perempuan boleh nggak memilih kriteria calon suaminya? Jawabannya dijawab dulu ya. Boleh nggak memilih kriteria calon suaminya? Jawabannya ya boleh lah. Ya, boleh. Kenapa? Ya iyalah, kita belanja aja beli bawang cari yang paling bagus. Masih cari yang busuk-busuk. Ingat ya, orang perempuan ini teman-teman. Karena kita ini akan dibimbing. Bukan di bawah laki-laki ya, jangan disalahpahami. Kita ini akan dibimbing. Maka kalau kita sebagai murid cari guru, carilah guru yang ilmunya itu benar-benar lurus. Kebayang nggak kalau kita nyari ustadz, nyari ustazah, tapi ternyata alirannya menyimpang. Itu sama aja menjerumuskan diri kita kepada ke penyimpangan, gitu ya, kesesatan. Maka ketika kita memilih calon pasangan, kita ini sedang memilih pembimbing. Ya, kita ini sedang memilih orang yang akan menjadi partner kita untuk ke jalan yang benar. Kita kalau bikin kepanitiaan aja, formaturnya harus orang-orang yang bisa kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita pengen milih ketua yang kompeten. Itu kepanitiaan yang cuma berlangsung 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Ini kita mau sepanjang hidup sama dia. Oke? Kita butuh partner yang kuat. Kita butuh partner yang memang bisa ngebimbing kita. Jadi, boleh nggak menentukan kriteria? Jawabannya, ya boleh, dan harus. Harus. Apa dia perempuan boleh memilih? Boleh. Contohnya siapa? Khadijah. Kisah cinta pertamanya Nabi. Ya, ibu kita semua ummul mukminin pertama. Ibu kita aja menyontohkan kayak gitu. Khadijah itu cerdas. Dia tahu bahwa aku perempuan kayak gini, ya, bisa cocok dengan laki-laki yang kayak gitu tuh. Nah, dia tahu nilai dirinya dan dia tahu nilai dirinya Nabi Muhammad. Nah, ini perempuan cerdas. Dia tahu bahwa aku bisa mendampingi lelaki itu dan lelaki itu pun bisa mensupportku. Kita bisa bareng. Akhirnya apa? Khadijah dengan berani meminta, ya, tapi nggak langsung. Ya, jangan kayak film, nikahi aku Le, Fahri nikahi aku Fahri. Gitu ya. Pakai cara yang benar, pakai cara yang sah ya, cara yang hasan. Caranya gimana? Pakai perantara orang ketiga, orang dekatnya dia atau orang dekatnya kita ya, dengan cara yang jangan minta langsung, oke? Ini adalah nasihat dari seseorang yang sudah pernah mencoba itu. Jangan pernah minta langsung. Kalau nggak bisa misal. Oke ya. Jadi itu teman-teman, boleh menentukan kriteria, oke? Karena kita akan mencari partner sepanjang hidup. Kalau dia menolak dengan alasan fundamental seperti prinsip hidup dan cara berpikir, boleh nggak menolak? Walaupun pria tersebut baik dari segi agamanya. Oke. Memang ada hadis yang menyatakan ya, kalau kita menolak seorang laki-laki yang baik, agamanya dan kau ridhoi, maka jadi agamanya bagus, sebenarnya dia oke gitu ya, nggak ada aspek yang bermasalah. Tapi kemudian orang tua menolak, orang tua si perempuan menolak, maka siap-siaplah kehancuran atau kerusakan akan terjadi. Nah, gitu. Bahasa hadisnya begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya teman-teman, kadang-kala gini, ada hal-hal yang mungkin secara syariat nggak ada masalah. Contohnya apa? Ngorok, mendengkur. Oke. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mentoleransi ngorok. Dan ini berpotensi merusak pernikahan. Karena bisa jadi istrinya setiap malam nggak bisa tidur. Yang satu sensitif terhadap suara, yang satu sangat sensitif mengeluarkan suara. Nah, prinsip banget nih ternyata. Ya, prinsipal. Karena terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan untuk istirahat. Dia nolak nih. Ya nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Karena kan alasannya ada, gitu kan. Alasannya ada. Atau misalnya, kalau aku pribadi ya, aku tuh nggak mentoleransi rokok. Itu zero tolerance buat aku. Rokok itu 0 toleransinya. Karena aku nggak bisa sama bau rokok sama sekali. Ya ketika dia agamanya misalnya bagus gitu ya, ngaji apa segala macam, sekolahnya S3 ilmu Suluddin. Enggak lah, enggak sampai gitu banget. Tapi ternyata dia ngerokok misalnya contoh ya. Mudah-mudahan sih nggak ada merokok. Ya sudah zero tolerance, nggak bisa. Karena aku tuh punya pendapat sendiri karena ada ulama yang mengharamkan rokok ya. MUI sendiri di Indonesia mengharamkan rokok. Jadi ya sudah, itu adalah prinsip gitu. Ya kan? Jadi
tergantung kita tuh punya landasan apa. Yang nggak boleh itu adalah berdasarkan preferensi yang gini. Ih, kata orang dia kayak gini tahu. Itu tuh nggak boleh tuh. Kalau kata orang, ya. Tapi kalau kita punya pengalaman, punya pengetahuan, kemudian kita udah istiqoroh sama Allah, terus saat menolak, ya sudah, gitu. Iya, kita yang menolak maksudnya ya, benar-benar kita yang menolak. Ya enggak apa-apa kalau memang itu tadi sesuai, kalau memang melanggar sesuatu yang prinsipal. Oke. Lanjut ya. Gitu ya sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Mutiara. Kalau misal ternyata nggak sengaja ngasih makan anak dengan harta yang haram atau syubhat, nauzubillah. Cara mensucikannya gimana? Oke, karena ini kan ketelan sifat istilahnya gitu lah ya. Segala sesuatu yang kita nggak sengaja tahu, nggak sengaja tahu, kita tidak sengaja melakukannya. Nah, contohnya ketelan kah, nggak sengaja terminum kah, gitu. Itu kalau di dalam bahasa fikihnya ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, ma'fu anhu, dimaafkan. Terus gimana cara menebusnya? Cara menebusnya adalah pastikan setelahnya tidak ada lagi harta haram dan syubhat di dalam harta kita ataupun di dalam makanan kita. Makanan itu teman-teman, ada yang sifatnya halal, tapi dia bisa jadi syubhat. Contoh, ya, kita beli mie ayam. Gini, di atas meja makan ada mie ayam, Tapi mie-nya halal, ayamnya halal, kuahnya halal, ya, dibeli dengan uang yang halal. Tapi masalahnya mie ayam itu nggak ketahuan punya siapa. Kita nggak tahu itu punya siapa. Kita mau minta, tapi kita bingung gimana caranya karena nggak tahu punya siapa. Cuma kita lapar banget. Akhirnya kita makan. Nah itu hukumnya syubhat. Memang benar ya, ayamnya halal, mie-nya halal, bumbunya halal, dibeli dengan uang halal ya. Yang beli misalnya halal juga. Kalau halal berarti suami dong, pasangan. Ya. Tapi kita mau makan, nggak ada orang yang mau kita minta izin. Udahlah, ntar aja gampang lah, yang penting makan aja dulu. Itu syubhat. Gitu. Walaupun itu adalah sesuatu yang halal. Jadi kita memastikan yang masuk ke dalam mulut kita itu, adalah bukan hanya halal dari bahannya saja, tapi juga dari cara mendapatkannya. Karena makanan halal itu, minuman halal itu bukan hanya dari bahan saja. Cara mendapatkannya juga menentukan dia halal atau haram. Bahkan sifat makanan itu sendiri, misalnya berbau kah atau apa segala macam, itu menentukan halal haramnya. Ya, jadi itu harus kita pastikan. Karena kalau nggak sengaja ketelan ya maaf tuh, karena tidak diketahui, kecuali sengaja menelan. Kalau tidak sengaja kita masuk ke dalam tubuh kita ya maaf tuh, sebagai bentuk pertaubatan ya satu kita misalnya sholat taubat istighfar pada Allah, minta ampun, nggak lagi melakukan itu. Yang kedua adalah minta bimbingan untuk nggak lagi terjebak dalam hal yang sama. Ya setelah itu ya pastikan apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kita jangan lagi dari yang syubhat. Lanjut. Ini kayaknya Kak Naya handphonenya dimainin ponakan-ponakanku nih. Kita lanjut ya. Meskipun nikah, ini Kak Ji, meskipun nikah hal yang perlu disegerakan, mesti udah ada calon, tapi prosesnya kan nggak mesti terburu-buru. Ya betul ya. Disegerakan itu beda dengan terburu-buru ya. Disegerakan itu berarti sebenarnya sudah ready, sudah siap, tapi dipercepat biar menghindari resiko. Beda dengan buru-buru. Buru-buru itu tanpa persiapan gitu ya. Tanpa persiapan, udahlah daripada malu. Ntar lebaran, ini kan mau lebaran nih. Daripada ntar ditanyain kapan kawin, udahlah kawin aja sekarang. Enak banget. Ya, jadi kita juga punya hak ya untuk itu tadi teman-teman. Kita punya hak untuk memilih yang terbaik insya Allah. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Misalnya ada pasangan suami istri sudah pisah, oke, anak bersama ibu, ayah masih menafkahi, tapi gimana kalau itu uang haram? Kalau itu uang haram tanpa pengetahuan ibu si anak, ibunya taunya itu uang halal, oke. Jadi yang tahu itu uangnya haram siapa nih? Ya kan halal haramnya kita harus memastikan dulu ya. Ibunya nggak tahu itu uang haram, oke. Ibunya nggak tahu tuh uang haram, taunya uang halal. Tapi ternyata caranya cara yang haram. Pertanyaannya yang tahu siapa? Kalau misalnya yang tahu adalah anaknya berhak menolak. Berhak menolak. Tadi kan ada ya salah satu haknya. Ketika kita diarahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak menolak. Oke, berhak menolak teman-teman. Nah,
Kalau misalnya anaknya yang tahu bahwa wah ini bapak gue kayaknya dari hasil ini nih, hasil korup nih gitu kan, atau hasil dari nipu nih, ya udah. Kalau ibunya tahu itu adalah uang halal, anaknya tahu bahwa itu uang haram, satu anaknya harus memberitahu ibunya dengan bukti yang benar, ya bukti yang valid. Di dalam Islam itu kesaksian diterima apabila saksinya kalau perempuan 4, kalau laki-laki 2 orang. Oke. Artinya bukan hanya dari katanya-katanya. Itu soalnya kata tetangga bapak tuh ngepet gitu. Bilang menjalik ya, janganlah ya. Jadi pastikan dulu benar atau tidaknya, dapatkan buktinya ya. Kalau memang itu diketahui oleh anaknya wajib memperingatkan ibunya. Oke. Nah, terus gimana hartanya? Kan bapaknya ngasih terus nih menjalankan kewajibannya ya, memberikan nafkahnya terus. Tapi ternyata dari uang haram, ya sudah disedekahkan saja biar membersihkan sifat-sifat haramnya gitu ya. Jadi ketika misalnya kita tahu oh ini haram nih hartanya, nggak boleh dipakai, nggak boleh digunakan gitu ya, ya sudah. Kalau gitu caranya kita yang menghindarkan diri kita dari menggunakan harta yang haram. Kasih tahu ibunya atau kita yang tolak. Ya. Kita yang menolak, kita tahu itu haram, kita yang menolak. Nah, bahkan teman-teman, uang atau harta yang kita nggak tahu sebabnya pun, sebab kenapa kita mendapatkannya, ya, jangan pernah diterima. Nih, pernah nih, jadian nih cerita. Ya. Ada di lingkungan aku kerja, ada yang pernah nawarin. Nah, biasa kan, ya, di lingkungan ya, maksudnya di lingkungan di sekitar, nawarin. Put, ada nih dana bla bla bla, gitu ya. Bisa nih sekian persen buat kamu. Ini ditawarin beneran. Aku tanya, kenapa? Landasannya apa? Ya soalnya kamu kan gini 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 bla 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 bla. Dia kasih tahu kan, ini bisa nih diarahin ke kamu sekian persen. Aku tahu besaran angka totalnya, aku tahu berapa persennya. Dan aku tahu kenapa orang itu mengajakku melakukan itu. Karena kalau aku terima, dia pasti punya alasan menerima. Kalau aku tolak, dia nggak akan punya alasan menerima. Karena aku saja nolak. Ya, apalagi dia berani-berani melakukannya. Kak Kay, coba volume Kak Kay naikin. Ini kita dari tadi running terus nih. Oke. Nah, apa yang aku lakukan? Aku bilang sama dia, enggak, saya nggak mau ambil. Ya, insya Allah cukup. Apa yang ada sekarang cukup. Dia bingung. Waduh, ditolak ya. Segede itu ditolak ya. Kalau emang kalau emang mau pakai aja. Aku bilang gitu. Kan dia nggak berani ya. Karena aku saja tidak mengiyakan gitu. Karena memang prinsipku adalah kalau aku dapat sesuatu, even itu aset, even itu uang, aku harus tahu sebab apa aku mendapatkannya. Karena transaksi yang halal itu adalah ketika kita tahu sebab apa yang membuat kita mendapatkan itu. Ya, kalau ternyata sebabnya adalah ribawi atau misalnya sebabnya adalah sesuatu yang haram, pencurian kah atau pencucian uang, ya kita nggak boleh terima. Nah, gitu. Jadi transaksinya harus kita kenali betul, gitu teman-teman ya. Jadi buat Heralda ya, kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, siapapun yang mengalaminya, kalau dia tahu, beritahukan ke ibunya. Nah, kalau dia takut menyakiti perasaan ibunya, maka dia yang menolak dengan cara yang halus, hindari menggunakan uang itu. Kalau diterima pun, habis diterima jangan dipakai, sumbangin aja, sedekahin aja. Mudah-mudahan itu bisa menghindarkan kita dari harta syubhat, insya Allah. Oke? Masih ada lagi teman-teman? Biasanya kita 21.30 udah ini ya, ini udah lewat 10 menit, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ikhlas semua waktunya ya. Untuk kajian. Cukup? Oke, dalam 30 detik, dalam hitungan 100, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi. 98, 99, 100. Oke. Siap. Nanti kalau ada apa-apa silakan ngobrol di grup ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tiba di penghujung kajian kita hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya manfaat. Nanti rekamannya seperti biasa akan dibagikan ya. Kalau teman-teman merasa ada manfaatnya, ada jawaban-jawaban yang pengen di-share ke teman-teman yang lain, silakan di-share. Mudah-mudahan manfaat. Dan atas kesalahan yang kita buat, mungkin dari kita punya hilaf selama dalam kajian ini, kita beristighfar sama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alizila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani bih. Ya Allah, telah kutitipkan apa yang Kau ajarkan kepadaku. Fardudhu ilayya inda hajati, maka kembalikanlah dia kepadaku ketika aku membutuhkannya. Wala tunsinihi abadan ya rabbal alamin, dan jangan pernah Engkau membuat aku lupa terhadap ilmu-ilmu ini selama-lamanya ya Allah. Jadikanlah ilmu ini yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami. Jadikanlah ilmu ini pembimbing kami, cahaya kami, nur kami sampai dengan bertemu kehadapanmu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi pekan depan. Oh ya, mohon maaf ya, ada kesalahan info nih. Kita tuh kalau di agenda kajian sampai tanggal 27 ya. Ternyata itu udah Ramadan. Jadi kita nanti padatkan sampai tanggal 20. Artinya ada 2 pertemuan lagi di minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi pastikan teman-teman hadir. Kalau ada yang mau diundang ke kajian kita masih boleh. Kalau bingung sama link, pengen minta link joinnya, hubungin Mimin ya. Hubungin Mimin biar dikasih link kajiannya. Walakhir, astagfirullah, semua astagfirullahaladzim katsiran, la haula wala quwata illa billah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.